apakah UFO atau makhluk luar angkasa benar-benar ada? Kok banyak pertanyaan gini ya? SMS masuk, tanya, ini tanya. Kenapa kok ada pertanyaan yang semacam ini ya? Lagi heboh di sini? Hah? Lagi heboh? Hah? Apa berita yang kemarin di Sleman yang Lingkaran itu? Itu UFO kan? Benar? Diyakini? Ya, sekedar isu. Ini permasalahan. Ini sudah diangkat pembahasannya oleh para ulama kita. Diangkat dalam kitab-kitab khusus yang membahas tentang dunia jin. Alamul jinni wa syayatin. Barakallahu fikum. Ringkasnya, bahwasanya apa yang mereka sebutkan dengan piring terbang, UFO, ada makhluk dengan bentuk yang aneh dan segala macamnya, itu waqi'un musyahadun, nyata dan disaksikan di banyak negara, di banyak tempat, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Kalau dikatakan ada, nyata. Tapi nggak semua yang bentuknya kayak piring dikatakan UFO ya. Tapi di beberapa kesempatan itu nyata ada barakallahu. Namun pembahasan di kalangan para ulama itu adalah apa hakikat dari piring terbang tadi dan makhluk aneh di dalamnya itu. Apakah ada makhluk lain di luar kita ini? Ataukah tidak? Jawabannya barakallahu yang diulas oleh para ulama kita, itu semuanya adalah ulah dan tingkah polanya bangsa jin. Jin. Paham ya? Sehingga ini pembahasan yang disebut dengan abdaq ta'irah, bahasa Arabnya itu. Abdaqul ta'irah, piring terbang, itu dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan jin. Alamul jin syayatin. Barakallahu fikum. Kok bisa? Ya. Antum harus paham. Yang pertama, jin itu Allah berikan kepada mereka kekuatannya sangat dahsyat, yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan manusia. Jin ini semenjak zaman dahulu kala, para jin dan syaitan ini biasa nongkrong di langit untuk mendengarkan kabar-kabar wahyu. Ya apa ya? Diabadikan dalam surat Al-Jin. Ada manusia nongkrong di langit. Ada jet yang langsung bawa ke sana. Sampai detik ini belum ada. Ya apa ya? Loh, masih. Ya apa ya? Jin semenjak zaman purbakala sudah. Jin itu mampu mengangkat sesuatu, kerajaan, singgahsana, atau apapun bentuknya dalam waktu sekejap. Itu diabadikan di An-Naml. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam meminta kepada orang-orang yang di sekitarnya untuk siapa yang mampu mendatangkan singgasana Ratu Saba ke tempat beliau sebelum mereka datang dalam keadaan Islam, Muslim. Nah, dia berkata dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam firman-Nya, menukil ucapannya jin ifrit, qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Jin ifrit mengatakan, jin, aku akan datangkan singgasana Sabak kepada kamu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Ini berakhir ayat. Misalkan Nabi Sulaiman duduk, baru mau bangkit, nyampe. Itu kan qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau bangkit dari tempat duduk kamu. Namun sebagian dari tafsir ada yang menyebutkan, yakni sebelum selesai dari majlisnya beliau. Beliau majlisnya selesai di sore hari. Sebelum petang nyampe. Cara kuat itu. Saya mengatakan demikian.
Yang antum harus tahu jarak antara malaikat Saba, Ratu Saba dengan tempatnya Nabi Sulaiman itu jauh ya. Barakallahu fikum. Jauh ya. Anggaplah datangnya petang hari. Tafsir sebagian salah, sebagian mufassirin. Sebelum sore hari nyampe. Ada di antara manusia yang mau seperti itu. Berangkat dari tempat Nabi Sulaiman ke tempat Ratu Saba saja sudah berapa jam? PT mungkin sudah menjelang asar. Itu naik pesawat. Kayak gitu ya. Terus bawahnya pakai apa? Enggak terbayang di benaknya manusia. Tapi Ifrit mampu untuk itu. Dia mengatakan, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku adalah orang yang kuat dan terpercaya dalam masalah ini. Dan dia berikan dalam Al-Quran. Gimana ya Pak? Mampu kalian? Nggak mampu. Nah, kalau sekedar piring terbang, piring kayak pesawat jet, tapi kayak piring begitu, nyala lampunya terang, tahu-tahu terbuka pintu, ada makhluk kayak alien keluar, ya lebih gampang daripada yang tadi. Wenteng tenang. Barakallahu fikum. Itu yang pertama. Yang kedua, jin itu Allah kasih kemampuan barakallahu fikum bisa menjelma. Dan pendapat ulama kita, sebagai ulama kita menyatakan, yang dilihat oleh bangsa manusia itu bukan bentuk asli jin, tapi jelmaan. Di antara yang mengatakan demikian Al-Imam Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan qauluhu ta'ala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya setan ini, iblis ini, jin ini, dia dan kabilahnya bisa melihat kalian di mana kamu tidak bisa melihat mereka. Min haitsu la tarawnahu. Tidak mungkin manusia lihat jin dalam bentuk aslinya. Kalaupun melihat itu jelmaannya. Jin itu bisa menjelma dalam bentuk apapun. Ular bisa, kalajengking bisa, anjing hitam bisa, Dracula bisa, vampir bisa, bolong bisa, genderuwo bisa, semuanya bisa. Menjelma jadi kamu sendiri juga bisa. Enteng. Itu semua dengan izin dan kekuasaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jin mampu menjelma menjadi sebuah wujud yang lain dari yang lain. Wujud manusia bukan, dan segala macam bukan, yang dikatakan sama mereka wujud manusia luar angkasa, keluar dari yang terbang tadi. Tentunya kayak alien tadi itu. Itu tak gampang-gampang ya. Bahasanya mampu dengan semua bahasa. Dari mulai bahasa yang paling susah sampai yang paling gampang semuanya bisa. Dengan izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu kemampuan para jin. Paham ini? Mudeng. Barakallahu fikum. Tinggal ada pertanyaan di sini. Kalau memang itu bahasa jin, kenapa kok baru ada di zaman modern ini? Kan gitu ya? Khobar piring terbang itu kan belum lama ya? Apakah ada di zamannya Rasul piring terbang? Di zamannya para sahabat, para tabi'in, para ulama, sepengetahuan kita belum ada khabar semacam itu. Baru ramai heboh di zaman kita sekarang ini. Kok baru ada kenapa? Jawabannya para ulama kita, para hukum, yang namanya jin, upaya dia untuk menyesatkan dan menyimpangkan Bani Adam itu menyesuaikan kondisi zaman. Katakan. Ini zaman dahulu cukup dengan model onta, kuda, dan segala macamnya cukup. Di zaman sekarang ini zamannya zaman teknologi. Gitu ya. Maka jin pun juga menciptakan teknologi yang lebih dahsyat daripada kalian. Tujuannya untuk menyimpangkan Bani Adam. Untuk menyimpangkan Bani Adam. Barakallahu. Jadi paham ini? Nah, barakallahu. Untuk melihat kitab Alamul Jin wa Syayatin. Itu betul kitab ya kan. Alamul Jin wa Syayatin. Sehingga saya yang nulis Al-Asfar itu. Dr. Sulaiman bin Umar Al-Asfar.